What if I told you one decision could change everything? Fauzi was a security guard, got laid off and decided to learn to code. Now, a front-end developer of an established company in Indonesia. Benny lost his father at 2, raised by a single mom who cleaned offices at night. Now, he provides for his family. But it's not just individuals we are transforming. Bank, retailers, manufacturers, 1,000 employees upskill through our corporate programs. Their team didn't just learn new skill, they became competitive advantages. We didn't just help them hire talent, we helped them build it. Why did they choose us? You'd have to ask them. But what we do know, they came back. They expanded programs, they refer other companies. That says more than any claim we could make. In 2025, we proved something powerful. Individual transformation and corporate innovation aren't separate goals. They are the same mission. 98% of our bootcamp graduates were hired within 90 days of graduation. In just 64 days, average salary, 8.1 million rupiah. And those 1,000 companies hiring them, they're not doing us a favor. They're solving their biggest problem, which is finding Jeopardy Tech talent for their company. But here's what we are most proud of. Teachers future-proofing their classrooms. Business owners digitizing their operations. Career switchers finding new paths. All across 20 provinces because talent isn't just in Jakarta. Every number is a person. Every person had a choice. Every company took a chance. And we made sure both bets paid off. And here's what made it possible. An ecosystem of partners who believe in the mission. To everyone who believed. Our students who dare to change. Our corporate partners who invested in people. Our instructors, universities, and supporters. We thank you. 2026, I think it's your turn. Whether you are rewriting your own story or building the team that rewrites your company's future. We are ready. What's your story going to be? Kita bisa melihat kalau anak-anak di Hacktivate adalah mereka yang punya growth mindset karena mereka merasa membutuhkan ilmu yang baru. Halo, saya Elsha, Student Growth Lead di Hacktivate. Admission dan student sukses tim kita ketemu banyak calon student, nemenin mulai dari mereka mendaftar sampai lulus. Di awal tahap pendaftaran kita bisa ngelihat dan kita tanya ke mereka apa aspirasi mereka, motivasi, tujuan calon student untuk mengikuti kelas di Hacktivate. Kita bisa melihat kalau anak-anak di Hacktivate adalah mereka yang punya growth mindset karena mereka merasa membutuhkan ilmu yang baru, entah untuk persiapan masuk ke dunia kerja atau untuk mengembangkan karir mereka dan pengetahuan mereka. Banyak student masuk dengan mindset belajar pelan-pelan, terlalu terobsesi dengan yang penting tuh selesai, tapi tidak memperhatikan jam kerja, keluarga, dan bahkan kondisi mental dan fisik, akhirnya cepat burnout. Padahal bootcamp itu butuh progres dan konsistensi dan nggak bisa instan. Student yang rajin nanya, diskusi sama instruktur, dan yang rajin ngulik, itu yang cepat belajar. Kamu bisa ngajak teman-teman kamu, keluarga kamu, atau bahkan orang tua kamu ikut konsultasi dengan tim admission dari Hacktivate supaya kamu bisa mendapat dukungan dan point of view yang menjadi support kamu ketika kamu akan join dan selama masa belajar kamu di Hacktivate. Buat kamu yang tertarik atau baru mulai berkarir di dunia tech, Hacktivate bisa jadi langkah awal kamu yang tepat. Di sini, kamu akan belajar lewat bootcamp yang praktikal dan relevan dengan kebutuhan industri. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, langsung aja cek website kami di www.hacktivate.com dan mulai perjalanan belajarmu di dunia teknologi. Kalian jago apa? Jago makan? Jago dari kenyataan? Udah gak zaman. Kayak aku lah, jago ilmu bela diri, tarik suara, Doraemon, dan rayuan kita. Tapi punya banyak ilmu, ternyata nggak menjamin gampang dapat kerja dengan gaji yang tinggi. Udah ratusan kali kirim lamaran, tapi belum juga dapat balasan.
Apakah aku harus punya duit, punya kuasa, tapi buatku enggak sih? Sorry, kita langsung lagi. Apakah aku harus tambah ilmu biar dapat panggilan kerja? Mas, Mbak, S-nya nih. Mas, Mbak, S dulu nih. Yuk, Mas. S, Mas. S ini bisa nambah ilmu loh. Emang ada S bisa buat nambah ilmu? Ya ada dong. Ini namanya SNPL. Study Now, Pay Later dari Bootcamp Activate. Nanti setelah lulus, masnya bisa jadi full stack developer, bisa juga jadi data scientist, dan bisa juga jadi digital marketer. Gimana? Mau pilih yang mana? Atau mau pilih saya? Aduh deh mbak, saya lagi kere. Tenang aja. Ini masnya bisa bayar, bisa dicicil setelah lulus 16 kali loh. Dan juga kita bisa bantu untuk dapat pekerjaan. Gimana? Menarik? Tarik sih, cuma nggak dulu deh mbak, saya tuh udah banyak ilmu, gampang nggak bisa dapat kerja. Loh. Udah mbak, saya duluan dulu ya mbak. Tapi mas. Mungkin udah saatnya nih aku tambah ilmu lagi biar benar-benar jadi. Sebelum terlambat, akhirnya aku milih SNPL buat belajar di Bootcamp Activate. Prosesnya mudah dan cepat, nggak perlu bayar full di awal, aku bisa fokus belajar sampai lulus jadi programmer. Sisanya bisa dicicil setelah lulus, bahkan bisa dicicil setelah kerja dengan fasilitas hiring partner Activate yang bikin dapat kerja jadi lebih mudah. SNPL bikin hidup aku berubah dari si paling jago jadi si jago coding. Nah, kalau kamu mau lulus di apa nih? Yuk, jangan ragu untuk tambah ilmu dengan SNPL di Bootcamp Activate. Mas, udah belum mas laptopnya? Ya, Masih maaf, Mbak. probation. Ya, maaf, Balikin Mbak. dulu. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Technical Workshop Activate bersama Kak Ros Ivan Wijaya. Selamat datang dan selamat malam teman-teman semuanya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, aku mau tanya-tanya sedikit nih ke teman-teman semua. Sekiranya teman-teman semua tuh lagi pada di mana sih sekarang? Boleh banget dong untuk langsung aja chat di kolom chat ya. Mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi udah di rumah, atau mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi ada di kantor, atau mungkin ada teman-teman yang sekiranya masih di jalan. Oh, atau juga, Kak, hari ini aku WFH, atau Kak, hari ini aku cuti loh, Kak. Wah, ini udah banyak banget nih yang respon. Ada yang di depan laptop, ada yang masih di kantor, bahkan ada juga yang di perpus. Sangat beragam ya, teman-teman. Sebenarnya terima kasih banyak udah merespon ya. Semoga buat teman-teman yang hari ini sudah hadir bisa mengikuti acaranya dengan baik dan mengikuti materi-materinya dengan baik dari awal hingga akhir. Nah, ada pepatah nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama aku Hidia Udinisa Hendarsya yang hari ini akan nemenin teman-teman semua dari awal hingga akhir acara. Nah, aku juga mau ada info ke teman-teman semua, kalau hari ini akan ada hadiah pemenang peserta teraktif nih. Jadi, akan ada 4 pemenang untuk malam ini yang akan mendapatkan hadiah free course Udemy by Hacktivate yang akan diumumin di akhir acara nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini diharapkan untuk bisa aktif ya teman-teman dari awal hingga akhir acara. Selain itu juga pada acara hari ini kita juga akan ada sertifikat ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua diwajibkan untuk hadir dari awal sampai akhir karena kalau sekiranya nih teman-teman semua cuma hadir di awal aja atau mungkin hadir di pertengahan aja atau mungkin di sesi workshop aja, mohon maaf nih teman-teman dari sistem kita belum bisa kedetek. Jadi untuk bisa dapat sertif harus menghadiri acara dari awal hingga akhir ya teman-teman. Dan aku mau info juga untuk teman-teman semua jangan lupa untuk mengganti nama disesuaikan dari nama yang teman-teman daftar di loket. Misalnya teman-teman daftar dengan nama Hidia Udianisa. Nah, untuk di Zoom-nya juga dimohon diubah menjadi nama Hidia Udianisa juga. Jadi biar teman-teman dari Hacktivate dimudahkan untuk bisa mendata data diri teman-teman semua nih agar nanti sertifnya tidak salah nama ya, teman-teman. Nah, selain itu juga, aku mau
sedikit info nih kalau saat ini Hacktivate itu sedang menyelenggarakan dan akan menyelenggarakan event open house yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2026. Di acara ini ntar kita akan ada materi-materi dengan speaker-speaker dan juga instruktur-instruktur dari Hacktivate yang keren-keren, dan juga teman-teman bisa hands-on experience nih untuk datang ke kampus Hacktivate, dan yang tertarik bisa langsung daftar ke my.hacktivate.com/ohjon. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada AI for Everyone selaku community partner yang sudah membantu berlangsungnya acara pada malam hari ini. Nah, setelah tadi aku udah ngasih info tentang Sertif, akan ada pemenang malam hari ini, aku mau tanya-tanya lagi nih ke teman-teman nih. Sebelumnya teman-teman udah pernah denger Hacktivate belum sih? Atau mungkin pernah denger atau pernah tahu? Boleh dong di spill nih di kolom komentar, teman-teman udah tahu atau udah pernah denger belum Hacktivate itu? Kayak teman-teman sini atau mungkin rata-rata dari followersnya Kak Aurelius mungkin bisa di chat nih teman-teman, Kak aku udah pernah lihat Hacktivate atau mungkin aku udah pernah ikut di event Hacktivate sebelumnya. Boleh dong teman-teman di chat nih, udah pernah tahu belum dari Hacktivate? Oke, ada yang udah pernah dengar. Oh, ada yang temennya udah pernah ikut kursusnya. Wah, terima kasih banyak. Ada yang dari fansnya Kak Aurelius, wah sangat beragam ya teman-teman semua. Mungkin ada yang sebelumnya udah pernah denger nih atau seenggaknya nggak bener-bener asing gitu ya tentang Hacktivate. Nah mungkin aku mau sedikit spill aja nih tentang Hacktivate. Jadi untuk yang belum tahu, karena tadi kan ada yang bilang udah tahu Kak, ada yang belum tahu Kak. Jadi Hacktivate itu adalah bootcamp ya teman-teman yang memberikan pembelajaran seputar teknik. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya masih awam atau mungkin kayak pengen tahu tentang Hacktivate, tenang aja. Di sini kita ada tim admission nih teman-teman yang akan menjelaskan Hacktivate itu apa sih Kak? Atau programnya ada apa aja sih Kak? Atau mungkin aku mau tahu lebih lanjut nih, mungkin untuk Kayara, apakah sudah siap Kayara? Mungkin waktu dan layar aku persilahkan. Halo, sudah. Suaraku sudah terdengar dengan jelas? Terdengar Kak. Oh, baik. Sebelumnya, thank you teman-teman sudah join di event kali ini. Sebelum nanti kita akan berpusing-pusing gitu ya sama Kak Aurelius, kita akan sedikit refreshing gitu ya dengan ikut Mentimeter. Teman-teman bisa join di menti.com, kemudian masukkan kode 69827663. Mungkin bisa dibantu? Oke. Sudah ada juga di chat box ya, teman-teman. Atau teman-teman bisa scan barcode di sebelah kanan kalau di aku, atau masuk ke link yang dikirimkan di chat box, kemudian masukkan 69827663. Mau reminder juga, nanti akan ada sesi Grow with Hacktivate kedua, akan aku info terkait open house, sama kita lagi ada scholarship untuk all program. Oke, waduh udah lumayan banyak nih ya yang join. Ada 70 orang, kemudian yang join Menti ada 20. Ini kayaknya terbanyak selama event. 25. Oke, boleh di next? Nah, teman-teman bisa jawab gitu ya sesuai pertanyaan di Mentimeter. Gimana perasaan teman-teman hari ini? Apakah teman-teman excited? Apakah teman-teman capek gitu ya? Atau mungkin di wilayah teman-teman sedang mati lampu? Ada aku rumah kamu enak ya, apa rekomen gitu loh. Lelah habis meeting. Oke, cukup excited, senang. Oke, ini juga sebagai quickly profiling Kak Aurelius buat kakak, profiling dari teman-teman gitu ya, apakah sudah pernah belajar sebelumnya. Boleh di Arina saya next? kapal. Oke, Ini satu kata yang terlintas ketika teman-teman mendengar kata Hacktivate. Apakah teman-teman sudah pernah ngulik ke Hacktivate sebelumnya atau pernah datang event Hacktivate? Atau ini pertama kali karena followersnya Kak Aurelius? Oke, thank you. Sebaiknya di-mute ya. Oke, teman-teman. Mungkin bisa di-mute dulu ya, supaya lebih kondusif. Baru pertama kali. Oke. Coding, programming.
bootcamp. Memang rata-rata taunya adalah bootcamp, tapi Hacktivate itu punya banyak program. Nanti kita akan bahas beberapa programnya. Oke, di next. Skill AI automation apa yang paling pengen teman-teman pelajari lebih lanjut? Apakah AI tools atau workflow automation, prompt engineering, integrasi AI ke kerjaan? Oke, tadi udah lumayan banyak ya. Automation untuk bisnis, karena kita juga memfasilitasi teman-teman kayak ada AIAE, AI for engineer, kemudian AIBG for growth, business growth gitu. Jadi lumayan banyak ya yang integrasi AI. Oke, paling banyak adalah workflow automation. Nah, ketika ikut short course, hal apa yang paling teman-teman pertimbangkan? Apakah kurikulum, learning value, biaya, fasilitas, atau format pembelajaran? BTW di sini teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman rasakan ya. Ya benar lah, sepatunya Oke, nextnya teman-teman bisa bertanya mengenai Hacktivate dan program Hacktivate di sini dan kita akan jawab dan kupas secara detail di Grow with Hacktivate kedua. Jangan lupa juga nanti aku akan info open house. Oke, open house dan beasiswa yang bisa teman-teman daftarkan gitu ya untuk batch terdekat. Jadi stay di sini, gak usah berlama-lama lagi. Aku kembalikan lagi ke Hedia supaya bisa langsung ke sesinya Kak Aurelius. Thank you semuanya. Halo teman-teman semuanya. Wah, terima kasih banyak Kak Yara ya atas penjelasannya dan juga terkait Mentimeter ya teman-teman. Tadi sempat di-spill sedikit nih tentang Hacktivate ya. Tenang aja teman-teman, kalau Hacktivate itu punya banyak program, gak hanya ada full day bootcamp, ada juga night bootcamp, bahkan kita juga punya short course dan juga bahkan ada certification nih teman-teman semua. Jadi kalau sekiranya nanti teman-teman penasaran atau mungkin mau tahu lebih lanjut terkait Hacktivate, tenang aja karena setelah sesi bersama kelas kita akan ada another session with Kak Yara ya nih ya teman-teman. Nah, aku juga mau infoin lagi mungkin untuk teman-teman yang sekiranya belum mengganti namanya, dapat mengganti namanya teman-teman disesuaikan dengan nama yang didaftarkan di loket.com. Jadi bisa sesuai dan membantu teman-teman Hacktivate agar memudahkan nih mendata teman-teman semua dan agar tidak salah nanti di sertifikatnya ya teman-teman semua. Nah, aku juga mau ada info mungkin untuk teman-teman yang baru masuk, selamat bergabung. Aku mau info kalau Hacktivate akan menyelenggarakan event open house nih di tanggal 20 Juni nanti, yang akan ada banyak speaker keren-keren dan juga teman-teman bisa hands-on experience ya, jadi bisa merasakan real experience di kampus Hacktivate. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung daftar ke may.hacktivate.com/ohjon. Nah, mungkin setelah ini dari teman-teman semua pastinya udah tahu dong, kayak yang udah ditunggu-tunggu dong pastinya yang teman-teman semua excited nih. Mungkin setelah ini untuk waktu dan tempat aku persilakan untuk Kak Aurelius. Oke, halo, halo teman-teman. Kedengeran nggak ya suaranya? Aman ya? Aman Kak suaranya? Oke, thank you so much Kak Hedia tadi openingnya luar biasa. Thank you so much juga buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Sebuah kehormatan bisa kolaborasi ya bareng Active8 untuk deliver salah satu materi yang lagi hype juga ya, NNN. Terus juga nanti kita kombinasi sama Hermes Agent hari ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, mungkin aku easy take over ya Kak Hedia. Oke, thank you Siap so Kak, much. silahkan. Oke, sip. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin aku pengen share screen dulu biar lebih enak juga nanti kita belajarnya. Terus kita mungkin teman-teman pengen tahu juga hari ini kita bakal bahas apaan aja sih. Nah, izinkan aku untuk share screen ya teman-teman. Oke. Oke, nah untuk meeting hari ini, untuk webinar hari ini, kok meeting sih?
Kalau misalkan ada teman-teman yang nantinya ada pertanyaan, of course pastinya ada, atau wah kayaknya bingung nih, itu boleh banget langsung di chat aja teman-teman, karena aku di sini ada 3 layar gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung chat aja. Nanti aku akan baca ya, nanti kita bisa sambil bahas ketika kita go through. Biar nanti kalau bingung, jangan sampai di akhir baru tanya, biar nanti kita bisa lebih jelas lah. Karena aku yakin banget teman-teman di sini macam-macam ya. Ada yang mungkin baru belajar atau baru tahu ada NFN, itu fine banget teman-teman. Oke, aku izin share screen dulu. Kita coba share. Oke. Nah, sambil share screen teman-teman, kira-kira teman-teman di sini ada yang udah pernah coba pakai NFN sebelumnya? Kalau udah pernah, boleh dong komen NFN gitu, biar aku tahu. Wah, bohong banget Mas Basim. Oke, ada yang udah oke, ada banyak ya, ada ramai banget. Oke. Oke, aku lihat udah banyak banget yang pakai NFN. Oke. Kalau Hermes teman-teman udah pernah pakai Hermes? Kalau udah, boleh dong komen Hermes gitu. Masih belajar, oke, sip. Masih belajar. Oh, mana mana mana. Apa nih? Ada yang ngechat. Hermes mahal, oke. Buat cewek aja. Wah, beda Hermes tuh Bapak. Bisa aja sih Bapak. Oke, belum. Ada yang ada yang bilang boros. Oke, belum. Hermes bisa on-prem. Nah, nanti kita coba lihat ya, bisa nggak ya kita on-prem? Oke, belum. Hermes taunya fashion. Oke, nah hari ini kita bukan bahas Hermes yang tas ya teman-teman. Nah, kita bakal bahas Hermes yang lagi hype nih, Hermes Agent, gitu. Oke, hari ini kita judulnya adalah Building Autonomous Workflow with NFN and Hermes. Jadi goal dari meeting ini sebenarnya karena cuma bentar gitu ya. Jadi teman-teman pastinya mungkin ada beberapa yang nggak ke-cover gitu ya. Tapi hopefully abis meeting ini teman-teman bisa inspired gitu. Jadi abis ini teman-teman bisa kebayang, oh kira-kira mau ngulik ini, kira-kira mau deep dive ke use case ini, kayak gitu. Nah, hari ini kita bakal fokus ke 2 items, N10 sama Hermes. Ya, jadi 2 items ini punya fungsi yang beda. Nanti juga kita bahas nih kenapa eventually kita bakal pakai 2 items ini. Misalkan kenapa nggak open cloud, kenapa pakai Hermes. Nah, nanti kita akan bahas di belakang juga teman-teman. Oke, nah seperti yang biasanya aku bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan aku kenalan dulu, karena mungkin ada juga yang belum kenal, which is nggak apa-apa banget. Oke, I'm Ivan. Jadi teman-teman kalau bingung hari ini panggil siapa, panggil Mas Ivan aja atau Bang Ivan, Ko Ivan, Ivan itu totally fine teman-teman. Jadi hari ini aku Ivan bakal bantu teman-teman untuk learning hal baru which is Aneta dan Hermes gitu ya. Nah, background aku sendiri kalau teman-teman baru pernah pertama kali denger, aku di sini sebagai ambasador Aneta ya, teman-teman. Tetet kok. Ini kayaknya ada ini deh. Nah, ini. Jadi aku ambasador NFN gitu ya. Terus juga aku ambasador Recursor sama Heijen. Jadi ada 3 brand gitu ya yang aku rutin share ke teman-teman dan kita juga sering bikin event. Kalau teman-teman di Jakarta, Tangerang, biasanya aku sering bikin event di daerah tersebut untuk NFN, Cursor atau Heijen. Terutama mungkin Cursor ya, karena kan baru juga nih diakuisisi SpaceX gitu. Nah, terus selain ada ambassador juga, aku juga sekarang lagi building beberapa hal, salah satunya adalah Build Club. Mungkin teman-teman di sini banyak yang dari Build Club, thank you so much sudah join. Build Club itu community yang driven sama keinginan kita untuk ngajar, sharing. Jadi nggak cuma aku aja di sana. Tadi ada banyak juga nih Mas Faris ya kan, Mas Irfan di sini. Terus ada Mas Basim itu juga salah satu member Build Club gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau join, feel free teman-teman untuk join Build Club, nanti aku akan share linknya. Atau mungkin nanti teman-teman yang dari Build Club juga bisa share linknya. Sama yang terakhir aku juga lagi building AI training.id. Jadi fokusnya adalah
building program untuk corporate jatuhnya ya, karena banyak kan company yang mau transform organization-nya lebih modern dengan AI, itu goal-nya ke sana. Jadi kalau misalkan teman-teman punya company yang mau transforming sama AI, let me know. Kayak gitu teman-teman. Nah, selain itu juga aku masih kerja full time teman-teman di Malaysia sebagai lead of AI. Jadi di luar kesibukan aku juga masih kerja. Jadi hopefully relevan juga sama teman-teman yang masih kerja kesibukannya. Oke, gitu aja. Mungkin itu aja untuk introduction-nya. Hopefully nanti kita bisa ngopi habis ini. Let me know aja kalau ada yang mau ngopi. Oke, kita next ke pembahasan utama gitu. Next. Oh, ini mana next ya? Oke, tampilkan. Oke, next kita bakal ke kayaknya di Jawa nih. Nah, ini. Oke, meet and. Nah, jadi teman-teman, kita bakal pertama bahas sebenarnya NNN itu apa sih? Dari tadi ngomong NNN terus. NNN itu apa sih? NNN itu adalah automation tools, teman-teman. Jadi gini, teman-teman pasti ada beberapa tugas ya yang pengen di-automate, yang ibaratnya yang tadinya manual pengen dibikin lebih otomatis. Nah, kita bisa pakai NetN teman-teman tools-nya. Kalau teman-teman pernah dengar Zapier, Mac.com, itu mirip-mirip. Jadi itu fungsinya adalah kita mau automate tugas-tugas yang repetitif, yang berulang-ulang, jadi satu flow yang otomatis jalan, teman-teman. Nah, fungsinya banyak, use case-nya banyak. Contohnya gini, teman-teman kita kan biasanya kalau akhir-akhir ini parno ya sama nilai rupiah ya. Nah, kita bisa bikin otomasi juga. Jadi ngecek nilai rupiah. Nanti nilai rupiahnya kita akan blast di misalkan chat WhatsApp biar kita selalu ingat. Kayak gitu. Jadi banyak banget use case-nya. Salah satunya itu. Gitu. Nah, ini yang kita bakal pakai di hari ini untuk basically jadi trigger gitu. Karena hari ini kita akan ada use case yang berhubungan dengan trigger NTN. Oke, nah next. Nah, tadi kita udah ngomongin trigger NTN, teman-teman. Jadi NTN tuh in the nutshell gimana sih working-nya? Nah, apapun itu, teman-teman mau versi berapapun, mau dimanapun, automation itu ada dua sebenarnya. Ada dua item saja sebenarnya. Ada trigger, sama ada actions. Ya. Kalau kita ngomongin automation, kalau mau jago, perlu paham dua ini aja, teman-teman. Trigger sama action. Ya, trigger itu adalah kapan workflow itu jalan. Ya, contohnya misalkan, teman-teman punya email. Oke, aku punya email misalkan. Nah, ini kita kalau kalau misalkan ini kenapa? Nah, kita misalkan punya email. Oke, kita punya email nih, teman-teman. Sini kita ada email. Nah, email ini, teman-teman, kita mau misalkan kita mau workflow-nya jalan setiap kita nerima email. Ya, ini email misalkan. Email. Nah, ini workflow-nya misalkan. Workflow. Nah, event ini ya saat dimana email ini ke-trigger gitu ya, kita sebutnya trigger. Simpelnya gitu. Jadi kita mau tahu nih kapan emailnya datang ke kita. Nah, itu trigger, teman-teman. Nah, trigger ini nggak cuma email, trigger itu macam-macam, teman-teman. Misalnya, bisa dari, oh, kalau DM masuk, kalau misalkan pesan masuk, misalkan. Atau kalau misalkan nilai dolar turun, nah, atau nilai dolar naik, itu bisa juga jadi trigger. Pokoknya setiap perubahan atau setiap data baru yang masuk itu bisa jadi trigger, teman-teman. Kayak gitu. Nah, action tuh apa? Action tuh ini, teman-teman. Jadi kalau workflow ini kan ada detail action-nya ya. Contohnya kayak, oh, setelah trigger-nya kebentuk, setelah trigger-nya muncul, kita mau supaya infoin ke grup WhatsApp nih, kalau misalkan nilai dolar turun. Nah, itu kita bisa sebut sebagai action, teman-teman. Kita sebut sebagai action. Jadi aksi yang dibikin oleh si trigger-nya. Kayak gitu. Trigger action. Nah, sampai sini teman-teman. Udah pada kebayang belum NTN? Yang udah boleh kasih jempol dong. Aman, teman-teman? Wah, nggak ada yang jempol nih. Masa nggak bisa semua? Oke, ada Frankie. Oke, sedikit masih belum paham. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bakal lihat actualnya gimana.
Oke, aman-aman. Nah, kita bakal lihat nih sebenarnya trigger sama action tuh gimana sih actually di N8. Oke, nah kita kita mungkin pindah share screen nih teman-teman, coba ya. Oke, kita pindah share screen. Mhm. Oke, stop share yang ini, terus kita coba share yang bagian sini teman-teman. Oke, kita coba entire screen, nah ini. Hopefully kelihatan ya teman-teman ya, kalau yang udah kelihatan boleh dong dikasih jempol ya. Aman ya? Oke. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman baru pertama kali masuk ke dalam NetN, kita akan ada dashboard gitu. Terus ada yang nanya, gimana cara install NetN? Nah, install NetN itu ada 2 teman-teman. Jadi bisa lewat lokal, ya. Jadi teman-teman install sendiri, entah itu di VPS atau di lokal teman-teman gitu ya. Atau misalkan juga teman-teman beli produk kayak Sumopod gitu ya, itu juga jatuhnya lokal karena teman-teman bukan lokal jatuhnya, tapi self host lah ibaratnya, oke. Self hosting. Nah, teman-teman install sendiri. Atau bisa juga teman-teman langganan NetN di NetN Ayo teman-teman. Jadi di sini ya, jadi teman-teman juga bisa langganan di sini. Kalau teman-teman nggak mau ribet, sebenarnya paling enak di NetN Cloud. Karena udah di-setupin gitu ya, jalan 24 jam. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau yang lebih ekonomis, ya lebih murah, on the long term, teman-teman bisa otak-atik. Nah, itu bisa pakai yang lokal. Nah, di sini aku ada 2 sebenarnya teman-teman, yang lokal sama cloud. Tapi experience-nya kurang lebih sama. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya mau pakai yang cloud atau lokal gitu ya. Tapi kalau lokal itu lebih banyak items yang teman-teman bisa customize. Nanti kita lihat ya apa aja yang kita bisa customize. Oke, tadi kan kita ngomongin trigger sama actions. Contohnya kayak gimana? Ini contohnya ada ini ya. Kita mau bikin USD inilah flow gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada 2 item ya. 2 item di awal. Ya, nah, kayaknya teman-teman ya. Sini gitu. Nah, 2 item ini teman-teman bisa bisa gambar ya di sini. Nggak bisa ya? Oke. Nah, 2 item ini adalah trigger. Ya, trigger gitu. Kita tahu dari mana yang trigger? Nah, kalau misalkan teman-teman zoom, ya di sini, itu bakal ada, ini teman-teman. Nah, bakal ada petir-petir ya, petir-petir di sini ya, logo petir gitu ya. Nah, trigger itu akan ditandain sama petir, teman-teman. Ya, jadi trigger itu bakal ditandain sama petir. Jadi not trigger itu bakal ditandain sama petir. Nah, sisanya yang kayak gini-gini nih, yang biasa, itu adalah action. Jadi basically kita mau ngapain sih sebenarnya? Nah, ini kita define setelah itu. Dan bacanya gampang, teman-teman. Kalau di sini kan ada ini nih, not schedule. Dan di sini bacanya adalah every 6 hours. Jadi maksudnya adalah setiap 6 jam, ya kan, dia bakal ke-trigger secara otomatis. Jadi trigger yang ini berdasarkan waktu. Jadi ketika udah nyampe 6 jam, workflow ini bakal trigger, teman-teman. Kayak gitu. Sama di sini ada satu lagi, teman-teman. Nah, aku mau testing misalkan, yang paling gampang dipakai adalah manual test. Jadi klik. Jadi kalau aku klik di sini, dia akan ke-trigger. Jadi triggernya di sini ada 2 ya. Gitu. Ideally sebenarnya nggak harus 2, bahkan 1 ideally, ini biar lebih gampang aja testingnya. Gitu. Nah, action-nya adalah ketika aku pencet atau schedule-nya jalan, nah dia bakal fetch nih. Fetch itu apa? Fetch itu ngambil data, teman-teman, dari URL. Contohnya di sini aku ada URL ini. Ini buat ngecek apa, teman-teman? Ngecek apa? Ini kita coba lihat ya. Oh, ternyata ngecek USD, teman-teman. Iya, tuh ngecek USD ya. Jadi kita ngecek kurs kita berapa. Oh, ternyata sekarang ada 17.700 ya kurs USD itu IDR, teman-teman. Gitu. Jadi ini ambil data dari internet. Nah, kalau teman-teman mau coba, nah ini nanti aku kasih juga ya di kolom chat. Nah, di situ teman-teman, ini ada fallback-nya. Fallback itu apa sih? Fallback itu
dipakai ketika misalkan, kan ini kita pakai eksternal URL ya, kita pakai web orang gitu. Bisa jadi ada momen di mana ini down. Sementara kita nggak mau kan service kita mati jam atau mati, ada momen mati lah. Makanya kita kasih kalau error nih ya, kalau error dia akan nembak yang ini gitu. Jadi sebagai backup lah. Kalau sukses gimana? Kalau sukses kita taruh sini gitu. Ini normalize itu kita format aja sih. Kalau misalkan bingung ini kode apa? Ini kode generate GPT teman-teman, atau teman-teman pakai Claude bisa pakai Claude. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngeformat data, sebenarnya paling gampang ya tinggal share aja datanya sama AI gitu ya. Teman-teman tinggal minta aja untuk diformat sesuai dengan teman-teman mau apa gitu. Kalau ini kan formatnya kayak gini teman-teman. Formatnya kayak gini. Ini row-nya kayak gini. Nah, kayak gitu. Bisa jadi teman-teman nggak butuh kan, misalkan data-data yang lain kayak kurs Jepang berapa, kurs yang lain berapa. Teman-teman mau format ke format yang lebih human readable, itu bisa langsung aja di format pakai AI lagi. Jadi kita sebenarnya banyak case di mana udah actually bisa di-automate. Dan kalau teman-teman tahu entire workflow yang ini juga fully automated, dibikin dari nol pakai cloud teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan mau integrasi AI ke workflow NetN itu bisa juga. Bisa banget, bisa banget. Nah, tapi tetap teman-teman perlu ngerti juga sebenarnya workflow-nya bakal ngapain, karena eventually ketika ada error, teman-teman bisa tahu apa yang salah sama si workflow-nya. Kayak gitu. Oke, ini kalau ini ada error lagi, problem saving. Oke, tadi gitu. Nah, kemudian tadi kita udah sedikit bahas NetN, which is mungkin hopefully teman-teman ngerti ya, kalau ada yang kelewat atau ada yang mungkin kurang jelas, nanti boleh teman-teman share aja di kolom komentar, kayak gitu. Nah, aku coba cek di kolom komentar, ini apa Kak? Oh ini contoh teman-teman, contoh API aja, API untuk ambil USD, ya kurs USD. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti mau coba hal yang sama itu boleh banget dipakai endpoint ini, kayak gitu. Oke, nah next kita bakal moving on ke slide presentation yang lain. Oke, nah yang ini aja deh. Oke, yang ini. Oke, hopefully kelihatan ya teman-teman. Oke, nah kemudian kita kan udah belajar di trigger actions. Nah, next one, hosting di mana? Tadi kita udah bahas juga ya. Oke, ada yang bilang contohnya yang simple dulu Kak, jangan yang langsung berat. Oke, noted. Oke, nah next. Kita udah belajar tadi, kita skip aja ini. Nah, kemudian kita, tadi kan eventually goal kita adalah konekin si Hermes Agent sama N10. Nah, tapi Hermes itu apa sih? Tadi banyak yang nanya ya. Hermes itu tas ya? Bukan teman-teman. Jadi Hermes itu adalah agent tools framework gitu ya. Kita bakal share. Jadi ini teman-teman. Kalau teman-teman cari di Google Hermes agent, teman-teman bakal ketemu ini ya. Hermes agent. Ini aku bakal share juga teman-teman. Oke. Nah, Hermes agent ini adalah AI agent ya. Jadi mirip sama kalau misalkan teman-teman punya Cloud Code atau sering pakai Cloud Code, itu mirip teman-teman. Jadi dia AI agent yang punya tangan, bisa ngelakuin banyak actions, punya kaki juga gitu ya. Terus dia juga bisa easily connected sama WhatsApp teman-teman. Via terminal ya, bisa lewat terminal betul. Hermes itu bisa lewat terminal. Tapi kalau misalkan kita mau via WhatsApp juga bisa. Nah, hebatnya si Hermes Agent ini, nanti kita bakal bisa akses juga teman-teman via WhatsApp. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah pakai NetN, kita bikin AI agent via NetN, via WhatsApp, nah Hermes Agent ini juga bisa. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti eventually kita bakal connectin semuanya lewat WhatsApp, teman-teman. NetN-nya, terus Hermes Agent-nya. Jadi eventually teman-teman punya smart AI yang bisa ngelakuin use case yang lumayan luas gitu. Karena kita udah ada NetN, sama kita udah ada Hermes Agent gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Sorry mau nanya, NetN itu gratis kan? Tapi di-mention murah karena kita perlu bayar hosakan. Iya, jadi NetN-nya itu gratis. Software-nya itu gratis, teman-teman. Teman-teman bisa dapetin gratis di NetN
Cari aja N10 misalkan Docker gitu. N10. Nah ini teman-teman. Teman-teman bisa hosting sendiri di sini. Jadi ini free, teman-teman bisa hosting sendiri. Cuma yang paling tadi bener, murahnya itu karena teman-teman perlu hosting. Ya, either itu teman-teman bisa hosting di lokal, di VPS teman-teman, atau teman-teman bisa misalkan pakai service kayak cloud dan lain-lain kayak gitu. Jadi opsinya banyak. Kalau misalkan cloud mahalnya karena kan teman-teman perlu ya, $20. I think $20 sebulan. Jadi lumayan, mungkin nggak semua orang kira-kira mungkin tertarik untuk subscribe. Jadi kalau buat belajar awal-awal itu boleh banget pakai yang lokal. Karena secara performa juga mirip-mirip aja sebenarnya, tergantung resources dari device teman-teman. Kak Ivan, kapan jadi ambassador Hermes? Soon, soon. Thank you so much. Tapi actually ada lagi yang nanya nih, bedanya sama OpenClaw apa Kak? Jadi bedanya Hermes ya, jadi kalau misalkan teman-teman tahu ya, Hermes ini secara technically mirip banget teman-teman sama OpenClaw. Jadi kalau misalkan nah ini kalau kemarin kita ngomongin OpenClaw terus ya, kita ngomongin OpenClaw terus. Nah, bedanya apa? Kita bakal bahas juga teman-teman, bedanya apa. Jadi kita bakal bandingin ada OpenClaw, ada Hermes, ada N10, sama tadi aku juga sempat mention ada Cloud Code atau Cloud in general lah, kan ada Cowork segala macam. Bedanya apa gitu ya. Dan kapan harus pakai Hermes atau kapan pakai N10, kapan pakai OpenClaw dan lain-lain. Gitu. Next question. Oke. Kita coba lihat lagi. Nah, ini nih. N10 versus Cloud versus Hermes versus OpenClaw. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, bedanya apa? Kapan kita harus pakai N10, kapan kita harus pakai misalnya ya. Coba ini bisa dicoret-coret ya, coba. Kayaknya sih nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Jadi pertama N10, teman-teman. N10 itu gunanya adalah ketika kita udah punya clear mindset, kita tuh mau automating apa? Ya, kita mau automating misalkan tadi dolar, kita mau track ya ke USD. Sorry, USD kita mau track ke rupiah. Dan itu sebenarnya simple. Teman-teman perlu schedule aja, di schedule. Nah, ketika di schedule itu tadi ya, teman-teman tinggal panggil API aja, API dari datanya, and then teman-teman bisa masukin ke dalam WhatsApp. Itu case di mana teman-teman butuh N10. Jadi kalau teman-teman punya workflow yang manual, yang tadi very very specific dan nggak banyak berubah untuk parameternya, teman-teman bisa pakai N10 gitu ya. Dan kalau teman-teman concern sama let's say security, itu teman-teman juga bisa pakai N10 gitu ya. Dan banyak case di kantor aku pribadi pakai N10, meskipun kita juga ada pakai OpenClaw, Hermes, Cloud. Karena pertama tadi security concern, kedua lebih stabil teman-teman. Karena kan dia ini teman-teman. Jadi dia tuh running-nya akan selalu sama ya. Dalam artian flow-nya kan sama ya. Jadi stabil banget ya, jarang breaking gitu ya, jarang breaking. Nah, kalau teman-teman punya case yang stable, jarang breaking, banyak hal yang maksudnya udah pasti, nah pakai N10. Pakai N10 teman-teman. Tapi kalau misalkan kita punya case misalkan pengen bikin workflow automation, tapi case-nya tuh beda-beda tiap harinya. Contoh gini, kita punya email, ya kita punya email. Nah, email kita ini misalkan kita pengen bikin draft balasan ke klien kita. Ke inbound, ini ada inbound lah, inbound klien, atau misalkan ada email baru yang masuk. Nah, itu bisa juga pakai N10, tapi juga bisa case-nya misalkan pakai OpenClaw atau Hermes. Nah, ini cocok kenapa? Karena ketika kita balas email, ya teman-teman kita balas email itu bukan kita ngarang kan. Jadi kita perlu tahu konteks dari emailnya dulu. Ini klien bukan sih? Ya ini inbound kerjaan kita bukan sih? Ya, jadi kalau misalkan case-nya kita butuh tarik banyak konteks, butuh iteration mungkin thinking-nya, best case adalah tetap pakai Hermes atau OpenClaw. Kayak gitu. Atau nanti kita combine, karena nanti kita juga bakal combine case email ya. Jadi kalau OpenClaw Hermes itu cocok banget buat task yang teman-teman tuh
punya banyak konteks yang perlu ditarik pertama, dan flow-nya bisa beda-beda. Karena let's say kita butuh, kita ada klien inbound yang kita mau, misalkan dia butuh data ABC, ya kita perlu cek dulu kan ke source-nya. Nah, itu kita bisa pakai Hermes atau OpenCloud, teman-teman. Nah, kalau cloud itu gunanya apa? Kalau cloud itu kan sebenarnya kita perlu kita actually kalau cloud itu lebih ke, kita ada session lah yang kita initiate. Ini cocoknya kalau misalkan teman-teman di depan laptop, which is teman-teman misalkan punya task yang banyak, itu possible aja, tapi teman-teman perlu stay gitu ya di laptop, kecuali teman-teman pakai, dispatch-nya. Dan kalau teman-teman punya unlimited, tokens, which is fine, itu paling cocok ya kalau bisa cloud, ya bisa dicoba cloud gitu. Jadi, use case-nya beda-beda teman-teman, antara N8, Cloud, Hermes, dan juga Open Cloud gitu. Jadi nanti mungkin kita juga sambil demo. Nah, ini ada yang nanya juga nih, Hermes Open Cloud ini hanya bisa digunakan satu orang saja sebagai asisten ya? Apa bisa digunakan lebih dari satu orang? Pertanyaannya, bisa digunakan lebih banyak orang? Bisa aja teman-teman. Jadi, karena kan kalau Open Cloud sama Hermes itu kan bisa multiple session. Ya, jadi misal aku bikin bot. Let's say bot aku namanya Ana gitu ya, namanya Ana AI gitu. Atau misalkan, ya Ana AI lah contohnya. Nah, misalkan kita pengen bot ini dipakai satu kantor, ya untuk customer service atau untuk learning assistant itu possible. Possible teman-teman. Jadi karena dia support multiple session ya, ada banyak sessionnya, itu possible. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai untuk customer services, sorry bukan customer services, untuk learning mungkin kayak buat untuk learning partners lah. Misalkan ada yang onboarding segala macam itu bisa banget. Ya, bisa banget untuk pakai OpenClaw atau Hermes gitu. Next ada pertanyaan aspek keamanan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan agent apa aja Kak Ivan? Kalau agent kan banyak ya. Jadi tadi ada N8 juga bisa agent, Cloud juga bisa agent, Hermes juga bisa, OpenClaw juga bisa. Banyak. Jadi banyak levelnya sebenarnya how automate they are, seberapa otomatis mereka, terus juga seberapa capable mereka untuk bikin damage gitu ya. Nah, kalau buat aku pribadi, I believe pertama ya tergantung teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngomongin N8, N8 kan actually kita bikin sendiri ya. Tools apa yang dia bisa pakai, tools apa yang dia possible untuk pakai gitu ya. Sama Cloud, sama Hermes, sama OpenCloud pasti beda. So, base case-nya adalah teman-teman perlu tahu dulu capabilities dari agent teman-teman. Ya, that's the first thing. Ya, pertama itu. Kedua, kalau kita ngomongin misalkan Hermes. Ya, Hermes itu basically bisa browsing teman-teman. Hermes itu bisa ngelakuin misalkan let's say kita punya browser Chrome, dia bisa let's say lihat isinya apa, dia bisa kirim email untuk kita, dia bisa lihat email kita kalau kita kasih akses teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan base case-nya adalah kita kasih sesedikit mungkin privilege untuk dia tadi control data pribadi kita. Karena sebenarnya kalau secara internally, very small percentage dia bakal ngelakuin hal aneh. Ya, misalkan kayak like mungkin kayak deleting your drive C gitu kan. Tapi masalahnya adalah ketika teman-teman udah open si Hermes-nya untuk bisa lihat data dari luar. Contohnya kayak dia bisa browsing. Ya, misalkan dia bisa browsing. And then dia bisa lihat email. Teman-teman kalau misalkan pakai model yang modelnya thinking capabilities-nya rendah, nggak kayak ya contohnya kayak model-model yang parameternya rendah atau misalkan model-model yang really small, itu ada banyak chances teman-teman akan gampang kena prompt injection ketika teman-teman nyuruh agentnya untuk browsing. Karena prompt injection itu sekarang di mana-mana, banyak website yang banyak attack kayak gini. Jadi teman-teman sebisa mungkin ya tadi, kalau misalkan memang agentnya perlu dapat data, perlu misalkan let's say kasih akses minimal mungkin. Kecuali teman-teman really trust the agent, ya do with your own risk lah. Jadi menurut aku pribadi, it depends with yourself. Kayak gitu. Thank you so much tadi pertanyaannya, by the way. Oke, nah sambil actually kita mungkin next dulu teman-teman. Sambil nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya gitu. Karena udah lumayan lama nih. So, next, why combining N8 sama Hermes?
Jadi kita udah tahu kalau misalkan N8N itu really good, dia pertama nggak butuh token AI untuk jalan, of course, karena dia flow. Kita bisa designing flow-nya kayak gimana pun. Kedua, kenapa kita pakai Hermes? Tadi kan kita bilang N8N tuh lebih murah ya, karena dia nggak pakai token jalannya. Sementara ketika kita nyuruh Hermes untuk cek email, teman-teman, butuh token, of course, ya kan? Kita butuh token, kita butuh, let's say, nyuruh dia pertama untuk buka emailnya, and then dia fetch emailnya, itu butuh token gitu, teman-teman. Jadi base case-nya kenapa kita pakai N8N? Pertama, untuk security. Jadi Hermes-nya nggak perlu lihat email kita. Ya, kita cuma kasih dia datanya aja, teman-teman. Let's say, jadi data emailnya kayak gimana, and then misalkan value-nya gimana, terus nanti dia bakal generating best response atau best actions-nya gimana. Gitu, jadi lebih hemat, karena yang dilakuin udah tinggal terima jadi aja. Gitu, jadi kenapa kita combining N8N sama Hermes. Nah, terus case yang kita mau kerjain apa nih? Kenapa kita combining N8N sama Hermes? Nah, ini yang aku pernah share juga kalau misalkan teman-teman di Build Club. So, kita pengen misalkan, contohnya kita bikin finance log, ya. Aku percaya bahwa the best bank statement AI atau misalkan AI untuk catat keuangan, anything like that, itu adalah AI yang kita nggak perlu upload file sama sekali. Ya, jadi pasti teman-teman pernah bikin ya. Mungkin teman-teman beberapa ada yang pernah bikin, oh kita pengen bikin AI yang nanti recap misalkan bank statement. Ya, itu bisa aja kan ya. Jadi possible aja. Tapi ketika aku pakai bottleneck-nya ada, teman-teman. Bottleneck-nya adalah kita perlu untuk masukin datanya manual. Bener nggak? Ya, kita perlu, misalkan kita jajan misalkan 10.000. Kita 10.000 aja perlu di-scan atau misalkan kita foto, kita masukin ke dalam AI-nya. Nah, itu kan nggak ideal ya, teman-teman. Karena kita tuh males ya, aku pribadi juga males untuk ngelakuin itu secara berulang-ulang. Jadi, yang paling best case adalah dia tuh beneran bisa track keuangan kita dari bank statement atau kalau teman ini actually spesifik ke bank yang aku pakai gitu, bank BCA contohnya. Ini nggak ada endorse actually, but aku pakai bank BCA tuh ada daily statement-nya. Jadi bisa di-track gitu pengeluaran kita gimana pakai email. Nah, teman-teman kita udah punya Hermes, udah punya N8N, sama di Gmail kita ada daily bank statement. Nah, berarti kan cocok banget kalau kita bikin automation di mana dia bisa recap pengeluaran kita. Benar nggak? Oke, nah teman-teman, so far ada pertanyaan? Aman ya? Oke, nah ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin kita coba jawab agak belakang. Oke, next. Oke, nah kita di sini akan build di automation. Nah, tapi mungkin teman-teman mau lihat dulu gimana sih cara kerjanya, how it works. Coba kita share ya, teman-teman. Oke, nah pertama adalah di email gitu. Emailnya gimana sih sebenarnya apa yang kita mau track contohnya? bca.co.id. Nah contohnya gini teman-teman. Contohnya jangan ini deh. Contohnya. Oke. Ini contohnya aja deh. Jadi ya banyak data pribadi ternyata. Ya intinya kita ada wait, let me share yang lebih aman gitu ya. Contohnya contoh. Bank Mandiri ini aja. Oke. Nah, ini contohnya ini deh. Misalkan kita ada statement nih, aduh. Kita ada statement. Ya, kita ada statement misalkan, oh kita habis ke klinik misalkan. Kita habis ke klinik, kita ada statement nih, statement banknya di email. Ini actually kalau misalkan buat aku pribadi dia jajannya banyak nih. Enggak teman-teman. Nah, ini ada statement yang tiap hari ada nih. Jadi actually ini bukan tiap hari, setiap kita transaksi teman-teman. Setiap kita transaksi ada internet transaction journal.
Nah, kalau kita lihat di sini, oh ternyata kalau kita lihat dia tuh dari bca@bca.co.id. Ya, dari sini teman, bca.co.id. Jadi yang perlu kita track adalah ketika ada email masuk dan email itu dari bca@bca.co.id, teman-teman, itu nanti dia akan hit atau dia akan panggil remisnya teman-teman. Kayak gitu. Oke, kita udah tahu nih misalkan. Nah, next kita bakal ke NFN-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman di sini udah siap NFN-nya mungkin. Nah, kita bisa pakai local, actually, I mean self-host di VPS, and make sure juga misalkan Hermes-nya juga keinstall di situ. Jadi perlu di dalam satu environment yang sama, kayak gitu. Oke, nah ini kita coba back ke NFN. Oke, overview. Live without saving. Nah, create workflow. Nah, kita bikin nama yang baru, misalkan trigger when, oke, new bank, apa tadi, transactions. There is a new bank transaction. Oke, close. Add first step. Nah, first step-nya adalah via Gmail, teman-teman. Kan kita pakai Gmail ya, jadi kita bisa kasih Gmail di sini, and then on message receive. Oke, kita close terus ini. Oke, kita save. Oke, perlu di-configure. It's okay. Nah, kita lihat, kalau teman-teman lihat di sini ketika kita save, nggak bisa ya teman-teman, karena teman-teman lihat ternyata masih ada ini ya, masih ada tanda seru. Nah, ini kalau misalkan ada tanda seru kayak gini, berarti ada yang perlu dikonfigurasi dulu, teman-teman. Ya. Nah, gimana konfigurasinya? Nah, kita buka nih, klik 2 kali. Kita lihat, oh credentials-nya ternyata belum kita setup. Ya. Jadi kita perlu setup dulu nih. Kita setup. Oke, nah perlu setup all oke. Nah jadi teman-teman, nah ini yang bikin bete kalau self-host. Jadi kalau misalkan teman-teman self-host, teman-teman perlu setup yang namanya client ID sama client secret. Nah bikinnya di mana? Teman-teman bikin di Google Cloud Console gitu. Nah bikinnya gimana? Bikinnya gini teman-teman, Google Console, this one. Nah kita coba lihat dulu. Kalau ada yang kelewat tanyain aja teman-teman ya, takutnya ada yang aku lupa jelasin juga, gitu. Jadi, nah ini anggap aja aku udah login ceritanya. Oh flicker layarnya, oke. Sorry, kita bentar. Ngebling, oke, it's okay. Coba di-share. Oke, udah aman ya teman-teman? Atau masih ngebling? Aman ya? Oke, aman ya teman-teman? Kalau ada yang ngebling, bilang aja teman-teman. Oke, aman ya? Nah, Dagger ngebling, oke. Nah, kemudian kita perlu setup namanya credentials di sini, teman-teman. Credentials. Oh, sebelum itu aku suka lupa. Jadi perlu banget teman-teman, jadi nyalain ini Gmail API, teman-teman. Jadi kenapa sih kita perlu ngelakuin hal ini? Ini kan ribet banget ya. Nah, kenapa? Karena ketika teman-teman self-host, ya, kalau teman-teman cloud itu nanti teman-teman udah diurusin semuanya. Teman-teman tinggal login aja di NFN-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman baru pertama kali dan self-host, nah itu perlu banget untuk nyalain dulu nih si Gmail API biar teman-teman bisa akses si ininya teman-teman. Nah kalau misalkan belum pernah login, teman-teman bisa ini aja, bisa login di sini. Ya, suka lupa. Nah, di sini. Oke, di console.cloud.google.com kayak gitu. Nah, kalau udah teman-teman bisa
nyalain aja. Kalau di sini aku udah nyalain. Kalau misalkan teman-teman belum nyalain, di sini akan ada bacaan enable. Nah, ini teman-teman enable aja. Gitu. Nah, ini kita balik lagi. Kita bikin new credentials, teman-teman. Credentials di sini. Oke. Nah, ini aku udah bikin actually di sini. Yang kita perlu bikin itu adalah OAuth. Di sini OAuth client ID. Gitu. Untuk apa? Untuk biar kita tuh bisa login via Google dan nanti si NTN kita itu bisa pakai si Gmail kayak gitu. Jadi kita tinggal pakai OAuth aja di sini. Sini, oke, application type. Ini bisa web, jadi ada web application atau teman-teman kalau pakai desktop juga bisa. Biasanya aku web application. Contohnya namanya ini NTN authorize. Nah, authorize ini adalah yang tadi teman-teman. Mana ya? Coba. Oke, nah redirectnya ini. Gitu. By the way, kenapa ada ininya, ada linknya, padahal ini dari laptop. Ini pakai Tailscale. Nah, nanti teman-teman bisa cari aja. Nah, tinggal di-create. Oke, nanti dapat nih si, ya, ada kelihatan nih. Client ID-nya. Kelihatan kan ya? Bentar, aku ini pindahin dulu. Aku pindahin dulu ke bagian sini. Nah, ini NTN-nya kelihatan kan ya, teman-teman ya? Aman ya? Oke, client secret di sini. Nanti tinggal teman-teman pilih aja akun. Kelihatan kan ya? Oh, soalnya ini. Ya, 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 jangan. Ya, ini contoh aja. Nanti teman-teman, aduh, harus dihapus lagi. Ya, aku hapus ya. Kalau yang kayak gini-gini jangan sampai kelihatan ya teman-teman ya. Gitu. Tadi contoh aja, aku hapus. Thank you so much tadi, Mas Irfan Putra. Gitu. Nanti once teman-teman udah login, teman-teman bisa nanti ini aja, pakai akun teman-teman, kayak gitu. Nah, kita udah misalkan udah set nih Gmail trigger-nya. Kita tinggal set aja untuk poll-nya. Jadi kalau Gmail trigger itu sistemnya adalah teman-teman nge-poll. Gitu, nge-poll itu berarti teman-teman nungguin lah setiap berapa menit. Ini every minute berarti tiap menit, every hour setiap jam, ya. Jadi teman-teman bisa set aja. Kalau ya udah paling bagus every minute lah contohnya. Oke, kemudian di close gitu. Nah, kalau udah tinggal sisi dari earpiece-nya. Jadi let's say ini udah teman-teman udah teman-teman juga bisa filter nanti ya. Cuma ini belum bisa ya. Aku coba set dulu bentar. Oke. Sebentar, new message. Oke, review. Nah, kalau misalkan udah, nanti teman-teman juga bisa filter. Jadi di sini, oke, kita zoom. Nanti misalkan gini, oh, kalau misalkan kita poll di sini, misalkan, ya kita lihat ini kan dia actually ada filter ya. Jadi kita bisa filter aja. Kita bisa filter dari sendernya. Ya, sendernya misalkan tadi DCA. Enable API free nggak? Free, teman-teman. Free. Kecuali teman-teman corporate terus kayak banyak gitu ya, itu baru bayar. Tapi kalau kalau cuma sewajarnya gitu ya, itu free ya teman-teman. Nanti kalau pricing harusnya ada di sini, teman-teman, di bagian ininya apa namanya? Gmail API. Jadi kalau mau lihat di sini harganya nanti ada di bawahnya. Ini free nggak? Free gitu ya. Ada bacaan free tau. Nggak ada bacaannya, kayaknya ada bacaannya deh. Intinya dia free deh, gitu. Kalau Gmail API. Jadi teman-teman bisa pakai secara gratis gitu. Penggunaan normal. Tadi kan udah, thank you so much pertanyaannya. Jadi kita udah misalkan setup si triggernya ya. Tinggal kita masukin nih, oh namanya tadi BCA. Nah ini ya, bca.co.id.
BCA itu kayak benar-benar salah. BCA, sorry. BCA. Udah deh, gitu. Tinggal kita save, nanti tinggal kita execute di next step-nya. Kalau ini kan udah ya. Nah, next step-nya adalah kita pengen supaya nge-pass si Gmail trigger ini datanya, ya datanya kan udah ada nih. Kita pengen nge-pass ini ke dalam Hermes-nya gitu ya. Oke, kita bisa gini aja teman-teman. Jadi kita copy si nama dari si itemsnya, itemsnya lagi dari workflow-nya gitu ya. Nah, terus kita tinggal kita masukin ke dalam si Hermes. Jadi teman-teman bisa pakai bebas sih, bisa pakai Hermes buat setup atau pakai Cloud Code juga itu boleh banget juga. Gitu ya. Nah, let's say kita pakai Cloud Code gitu ya untuk setupnya. Kenapa kita perlu Cloud Code? Jadi kita perlu bikin bridge teman-teman. Jadi by default NetN itu nggak ada direct bridge ke si Hermes. Jadi kita perlu bikin sedikit service lah di tengah-tengahnya kayak gitu. Nah itu bisa pakai Cloud Code atau via Hermes langsung itu juga bisa gitu. Tapi tadi aku udah terlanjur ngomong di cloud gitu. Mana ya? Wait. Mana? Oke. Salah, sorry. Kita coba CD. Oh, ini belum di-share ya ke sini. Wait. Nah, aku share ke ini aja display. Window ke terminal yang Oke, yang ini ya. Kelihatan nggak ya terminalnya? Nah, ini. Jadi tinggal kita bilang aja nih. Kita clear. Oke. Nah, kita perlu define. Pertama adalah kita make sure supaya kita nyalain plugin NetN, teman-teman. NetN-nya tuh di sini, teman-teman. NetN IO skills. Jadi NetN tuh kemarin, baru banget kemarin, dia tuh rilis pluginnya sendiri. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau bikin workflow secara agentic, itu bisa juga. Gitu, tapi teman-teman perlu install dulu. Nah ini aku akan share dulu si link dari skills-nya ya. Nah ini bisa aku pakai ini. Jadi kalau misalkan kita mau bikin NetN, tinggal ini betul aku zoom tuh biar kelihatan. Nah, make sure supaya teman-teman install dulu pluginnya. Nanti kalau misalkan udah jalan, plugin ya atau skills ya. Wait. Nah, ini kita tinggal install aja. Install this skill. Gitu. Ini bisa di Hermes, bisa di Cloud Code juga, gitu ya. Atau bisa di link juga both. Jadi teman-teman bisa ngerasain benefitsnya di both Cloud Code dan Hermes. Nah, ini dia bakal install. Nah, once udah install teman-teman, once udah install dia bakal ini ya, bakal kita bisa usable. Dan nanti untuk bridge-nya dia akan bikin sendiri. Nanti untuk bridge-nya gimana sih bentuknya? Nanti bentuknya kan jadi service di Docker. Oke, udah cancel ya. Jadi kalau teman-teman slash NetN, dia udah muncul banyak nih ya. Nah, ini udah banyak ya. Nah, oke. Create bridge to pass data from Gmail trigger to Hermes engine to recap the transaction on Obsidian. Here's the workflow. Nah, oke, nah kita tinggal kasih aja workflow-nya teman-teman. Workflow tadi yang namanya adalah ini ya. Jadi ini tinggal kasih aja trigger menunggu. Nah, ini kita tinggal kasih aja. Udah deh. Jadi bakal generate si workflow-nya sama bridge-nya sebenarnya. Nah, sambil nunggu ya mungkin take 1 menit 2 menit. Ada pertanyaan nih, kalau pakai Cloud Code masih butuh Hermes untuk apa lagi ya? Kenapa nggak langsung Cloud Code
N8 MCP, N8 bisa direct Telegram trigger, nggak butuh RMIS lagi. Nah, teman-teman bedanya kenapa Cloud Code? Pertama, Cloud Code itu kan nggak model agnostik. Ya, jadi teman-teman terikat sama satu model. Jadi model actually banyak, kita ada use case di mana kita let's say pengen pakai model lain, pertama, gitu. Itu pertama banget. Karena banyak model yang lebih cost efficient dan lebih cepat juga dari Cloud Code. Itu pertama. Kedua, sebenarnya kenapa kita pakai let's say Hermes, karena tadi Hermes itu basically ada satu kelebihan dibanding OpenClaw yang teman-teman bakal rasain ketika pakai. Dia itu pertama self healing, jadi kalau misalkan dia mati ngedown kita bisa set supaya dia balik lagi, pertama. Kedua, dia juga bisa learning dari misalkan dia let's say abis ngedown atau misalkan dia ngelakuin error, dia bakal learning, dia bakal nge-save memori itu ke dalam let's say memori dia. Let's say kita pakai Hindsight segala macam itu possible. Jadi actually bisa atau enggak bisa aja teman-teman. Possible aja, possible. It's really possible. Tapi experience-nya nantinya sama ease of use-nya akan lebih enak kalau misalkan kita pakai Hermes dibanding kita pakai Cloud Code untuk kita konekin ke N8-nya. Possible, possible. Karena Cloud Code itu basically juga benar ada channel ke Telegram. Kita bisa konekin channelnya. Tapi buat long term, it will be very easy untuk pakai Hermes saja dibanding kita pakai si Cloud Code. Thank you so much, Frankie, Mas Frankie. Oke, ini ada isn't connected. Oke. Use the one on my local. Seperti ada pertanyaan lagi teman-teman yang mau ditanyain soal ini sambil kita and parse transactions. See the existing time channel and then pictures. Oke, nah kita tunggu aja. Karena ini Cloud untuk bantu kita buat workflow N8 biar nggak bikin manual, yes. Jadi ada part yang tadi kita udah setup ya, manualnya udah kita selesain. Nah ini yang kita setup sebenarnya adalah bridge-nya. Jadi karena N8 sendiri itu sebagai trigger, terus juga filtering, ya, kita bakal pakai Hermes buat next-nya. Jadi kita bakal setup bridge-nya, penghubung dari N8 ke OpenClaw Hermes, gitu. BTW itu use token-nya ya, yang mana 7,7? Ya, ini use token-nya. Gitu. Ya, nggak usah dilihatin use token-nya. Ini nggak harus pakai Cloud Code teman-teman, jadi bisa pakai Hermes aja. Hermes juga oke banget kok untuk setup ini, gitu. Kalau misalkan teman-teman mau, nanti aku share juga skills-nya. Jadi teman-teman nggak usah trial error lah ibaratnya. Token PLN Mas Ivan unlimited. Nggak dong, ada limitnya juga. Kalau murmur pakai apa? Codex murah banget. Codex udah bisa dipakai juga buat OpenClaw, Hermes, udah bisa dipakai juga buat Codex-nya, terus juga banyak use case lain sih. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai kursor itu juga bisa, karena dia kan ada komposernya tuh, super murah. Ya, super murah. Jadi kalau dibanding sama Codex dan si komposernya kursor itu oke banget. Gitu. Aku pakai itu sampai 3 billion token by the way. LLM Cina murah ya. LLM Cina murah. Kalau misalkan mau pakai LLM Cina banyak sih optionsnya. Iya, ini Mas Frankie, Mas Arya, wih, udah pada sepuh-sepuh. Self-host juga bisa teman-teman, tapi for the sake of simplicity kita kayak yang udah ada. Gitu. Oke. Stan, N8 MCP tools are not. Oke, nggak apa-apa. Kita bakal lihat. N8 is up to self-host, skills are installed.
And then yes. Pakai CloudMax, yes, pakai CloudMax. Kita bakal pakai option C. Quick question. Is it aligned with my goal on bridging the event on from NNN and pass it to Miss as example. Oke. Nah, kita sambil nunggu actually kita bakal lihat Hermes. Actually kita bakal setup. Jadi next kita buka new session. Jadi Hermes itu actually teman-teman bisa install gampang. Nah, kita bakal Hermesnya. Setup Hermes gimana? Jadi gampang teman-teman. Kita tinggal ke Hermes ininya aja. Nah, ini kita. Oke, kita bakal. Nah, ini kita share. Kita bakal. Hopefully nggak flicker ya teman-teman. Chrome tab. Window. Yeah, this one. Jadi ketika teman-teman mau install gampang. Jadi kalau ke websitenya teman-teman akan ada tombol install. Ya, di sini. Atau di sini juga ada install via terminal. Nah, ini kita tinggal install via terminal aja. Nah, kita tinggal klik ini. Kalau teman-teman pakai macOS atau Linux pakai yang ini. Kita copy, and then kita bakal paste di terminal. Gitu. Nah, ini aku udah install, jadi nggak usah install lagi. Tapi kalau teman-teman nantinya install, actually lumayan gampang ya untuk nanti dia akan install sendiri. Ada beberapa pertanyaan sama channelnya. Nah, buat sekarang kita bakal pakai WhatsApp teman-temannya. Jadi kita bakal pakai WhatsApp channel. Oke, nah kita balik lagi ke dalam si terminal. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan Hermes kalian jalan, teman-teman bisa klik Hermes di sini. Klik Hermes, kemudian dia bakal ada, wah ada tampilannya ya nanti ya. Gitu kan. Coba hai. Oke, nah ini udah ya, jadi dia udah jalan gitu. Udah working. Nah, kalau misalkan teman-teman, oke, ini kan udah jalan terminal nih, pengen dikonekin ke WhatsApp. Karena kan nantinya kita bakal tanya-tanya lewat WhatsApp ya. Kita tinggal ini teman-teman, kita tinggal setup aja, kita setupnya Hermes WhatsApp. Nah, ini kita nggak mau update user, kita mau update ininya, setupnya. Nah, ini waiting for scan. Ya, jadi dia bakal minta scan. Aku scan dulu sebentar. Scan dulu. Kita bakal. Ya, hilang. Kok hilang? Kayaknya close. Kita coba open lagi deh. Oke. Kita ke sini, works. Hermes, WhatsApp. Oh ya, belum bisa. Kalau Flickr, kabarin ya teman-teman. Hermes WhatsApp, no. Nah ini by the way, ada bentar, apa mana ya? Oke. Ini kita tinggal scan aja pakai WhatsApp. Jadi kalau teman-teman, base case-nya adalah teman-teman punya nomor WhatsApp sendiri gitu. Jadi bukan WhatsApp pribadi, tapi WhatsApp yang memang teman-teman beli untuk agent-nya gitu, biar dia bisa punya dedicated channel. Nah, ini kita tinggal scan aja di sini. Nah, link device. Jangan di-scan ya teman-teman, bentar ya. Remove device. Nah, ini kita tinggal scan aja. Oke, sip. Nah, dia kalau misalkan oke, dia akan ada ini ya, akan ada apa namanya,
pesan kayak gini. Next step-nya kayak gimana? Oh, next step-nya misalkan kita suruh restart tuh ya. Hermes Gateway. Kalau ini nggak bisa, kita pakai Hermes Gateway Restart. Hopefully kelihatan ya, restart. Oke, nah kita bakal restart si Gateway. Oke, nah kalau udah teman-teman, udah jalan ya si Hermes-nya, dia bakal ya user service restart. Nah, kita tinggal lihat di WhatsApp-nya teman-teman. WhatsApp-nya jalan nggak ya? Kita coba share screen di WhatsApp. Oke, kita coba ganti ke window WhatsApp. Nah, di sini aku punya bot namanya Ana nih, teman-teman. Itu ya, kita coba. Hai, hai bro. Nah, kalau dia ngetik berarti jalan ya. Nanti dia akan ngasih kita feedback. Oke. Nah, bahkan dia ingat bahwa terakhir itu aku minta finance report manager. Jadi dia akan ada finance report. Ini baru datanya dummy ya, teman-teman. Jadi jangan dipercaya. Ya, gitulah. Nanti ini dia akan kasih report. Jadi, eventually dia bisa kasih report juga, teman-teman. Kayak gitu. Nanti kita tinggal embed si skills finance report-nya aja. Kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah sampai di NFN-nya ya. Kita udah sampai di NFN-nya, kita tinggal connect-in aja dari NFN, which is di si apa namanya, NFN ke Hermes, kayak gitu. Tapi kita jangan sampai lupa, the very important part adalah karena kan dia bakal handle accounting-nya ya, si Hermes-nya. Jadi kita perlu bikin skills yang dedicated untuk dia agar kita bisa ngedelegate tugas keuangan ini ke Hermes agent. Nah, kalau di sini skills yang aku pakai adalah finance ya, finance manager. Skill-nya namanya finance manager. What skills yang gue pakai buat manage finance. Gitu. Nah, after this, teman-teman, kalau misalkan mau juga boleh banget, aku bakal share skills-nya. Karena heavily nanti untuk bikin generate reports-nya, aku pribadi outsource semua ke skills. Kenapa? Karena kan banyak nantinya ya. Oke, sorry miss, konteksnya kita pakai akun Anda tadi dikonekin ke Hermes-nya. Iya, jadi yang dikonekin bukan akun WhatsApp kita ya. Jangan sampai akun WhatsApp kita yang dikonekin, tapi kita bikin WhatsApp baru, memang kita punya nomor baru, ya yang let's say empty gitu ya, yang kosong, kita pakai buat botnya. Jadi botnya itu akan jalan di dalam WhatsApp itu gitu. Kondisinya kamu lagi ngechat ke Ana, yes betul. Jadi yang kita chat ini adalah Ana, which is Hermes yang jalan di lokal kita. Kayak gitu. Tadi di mesin kita lah ibaratnya. Kayak gitu Mas Faris. Gitu. Jadi state-nya adalah kita lagi ngechat sama Ana yang tadi jalan Hermes-nya di yang kita baru pairing kayak gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman, kalau ada yang kelewat, mungkin ada yang kira-kira mungkin kelewat, kecepatan, boleh kasih pertanyaan aja di kolom komentar teman-teman. Nah, kalau di sini aku ada beberapa part, ada Finance Manager, Obsidian Finance to JSON. Jadi semua report keuangan aku taruh di Obsidian. Finance Spending, report, sama report manager. Buat tadi bikin report kayak gitu, aku bikin dedicated skill teman-teman, biar nanti dia bisa usable juga di let's say report lain, nggak cuma keuangan. Gitu. Kayak gitu kira-kira teman-teman. Nah, kita lihat lagi tadi si plot-plotnya. Oh, udah balik lagi. Oke, ke kill. Let's see, kita coba. Kenapa Obsidian, nggak Notion, Excel? Good question. Kenapa nggak Notion, Excel? Pertama, Excel itu cuma jalan di cloud gitu. Jadi kita naruh data kita di cloud. Menurut aku pribadi banyak orang yang concern gitu. Notion bagus sebenarnya, tapi tadi pertama concern-nya juga sama. Kedua, Notion tuh nge-lag banget ya kalau di Android atau di actually aku ada apa namanya? Pakai tablet juga kan dan lumayan oke lah speknya, tapi tetap kurang smooth dibanding Obsidian. Terus Obsidian itu kan basically text based ya, markdown based. Jadi kita bisa link aja, link si gini. Jadi teman-teman, kita tuh bisa easily link
folder Obsidian kita di misalkan let's say di komputer, kita bisa link, kita bisa sync gitu ya ke handphone misalkan, handphone kita ke tablet, dan dia akan bertindak kayak file biasa, kayak .md biasa, kayak Markdown biasa, which is very optimized juga buat AI. Jadi AI itu gampang banget. Ada case misalkan gini, kita mau cari knowledge, kapan terakhir kali kita makan lele? Ya, kapan terakhir kali kita makan lele? Kalau misalkan kita pakai Notion, bisa aja, possible gitu. Tapi lebih searchable dan lebih cepat ketika kita datanya ada di dalam device yang sama, di machine yang sama, sama si cloud misalkan, terus sama si Hermes. Dia bakal cepet banget nge-search. Karena emang kalau Grab di Obsidian itu cepet banget, gitu. Jadi very fast retrieval-nya gitu. Itu concern-nya sih. Kenapa orang moving ke Obsidian kayak gitu juga. It's really easy for AI agent untuk digest datanya. Kayak gitu. Dan itu case-nya bukan cuma buat finance aja ya, jadi banyak banget. Misalkan let's say aku kan juga kemarin sempat share soal GEO ya, soal GEO, optimizing GEO. Jadi itu nge-call juga Hermes kadang-kadang. Jadi Hermes-nya daily ngecek juga, oh kalau ada email dari Google yang console soal SEO segala macam, dia bakal investigate, terus nanti dia bakal running si agent-nya juga untuk ngecek kayak gitu. Sorry mungkin agak lompat-lompat ya by the way, jadi karena ada banyak items. Tapi hopefully teman-teman get di bigger picture-nya kayak gimana. Kayak gitu. Jadi biar teman-teman juga bisa coba kayak gitu. Nanti mungkin waffle-nya juga waffle-nya aku kasih juga ya teman-teman. Jadi kayak ada banyak. Kita ada grup WhatsApp ya, Kak ini panitia. Halo Kak, iya betul Kak, kita ada grup WhatsApp Kak. Oke, sip. Nanti kalau misalkan nantinya ada question lagi itu sebenarnya nanti buat resource-nya tenang aja teman-teman akan di-share di grup WhatsApp. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kelompat-lompat boleh nanti di-follow ke sana. Gitu. Oke, nah terus ada pertanyaan lagi nih. Share workflow AI daily-nya Mas Ivan. Aku nggak ada daily ya, tapi yang paling aku sering pakai tuh ini sih teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi Hermes, which is itu udah tinggal dilupain aja karena dia jalan sendiri. Tapi paling kalau yang sering dipakai kan Cloud Code ya, yang kita basically perlu involve. Jadi basically biasanya kalau misalkan mau ngapa-ngapain, ini sih teman-teman, apa namanya, invoke window. Nggak kelihatan ya by the way? Oke, perlu ganti screen. Invoke window dari cloud-nya gitu, jadi dia bisa jalan otomatis. Dan tinggal di looping aja sih, tinggal di loop. Jadi dia bakal ngerjain sesuatu. Kayak misalkan, oh kita pengen supaya dia ngerjain, oke, terus kayak setiap 1 menit misalkan cek email dan itu bisa juga sih sebenarnya. Jadi tinggal kita customize aja gitu. Sama jangan lupa invoke multiple sub agents for evaluating the results before you draft the final email response. After every look, please update relevant context, skills, dan context. Kayak gitu sih actually. Ini mungkin garis besarnya kayak gitu. Entah itu pakai skills, entah itu pakai type of agents, tapi loop-nya tuh kebanyakan kayak gitu sih. Jadi ketika habis selesai actions, kayak tadi misalkan habis dia kelar bikin NetN itu kan banyak dia trial error ya. Dibanding kita nantinya harus go through lagi, mending kita save as a skills. Kita extract all the knowledge ke dalam skills yang independen kayak gitu. Karena nantinya skills itu bisa dipakai juga di dalam Hermes agent gitu. Jadi kalau teman-teman nanti kita coba lihat juga Hermes agent-nya tuh ada skill NetN juga karena NetN itu tadi sebenarnya udah kita install di cloud-nya. Jadi they're sharing skills lah ibaratnya kalau di setup aku pribadi. Kayak gitu. Nah, menjawab ya teman-teman. Thank you so much pertanyaannya Mas Milzam. Perlu minum. Oke. Oke. Thank you so much. Nah, Mas Felix, ada pertanyaan. Ada use case spesifik kalau mau bikin
RFI response tool yang bisa cek kalau software kita cocok atau tidak dengan requirement customer. Kemudian dia bisa jawab RFP-nya automatically menurut knowledge base yang kita upload. Kira-kira pakai apa bikinnya? Kalau buat by the way mungkin clarify dulu RFI di sini apa ya, Mas? Mungkin biar lebih clear buat semuanya. Oke. Oke. Buat tender berarti RFP itu request for proposal, quotation gitu ya berarti ya? Oke, nah kalau by the way, aku juga banyak case di mana semua quotation segala macam, ini mungkin mirip-mirip ya case-nya, beda-beda mungkin beda item saja. Semua quotation itu ditaruh di dalam satu file, gitu. Jadi, dan ada konteks, ada skills-nya, dedicated, ada loop-nya juga. Ya, itu bisa ditaruh dalam satu file aja, knowledge-nya. Nanti ada skills dedicated yang juga tahu di mana filenya. Nah, nanti yang kalau misalkan kita mau bikin lagi, let's say ada new clients, itu nanti kita tinggal trigger aja via skills, kayak, oh ada new clients. Kayak contohnya di sini, kita ada, aku actually bikin juga folder training, sini isinya semua, apa ya, training, semua client so far gimana, semua inquiries. Jadi nanti kalau misalkan, tolong dong bikin mirip sama formats client A, dia bakal generate the same thing gitu. Dan nanti ada beberapa skills juga yang kita pakai, kayak misalkan Excel-nya, bikin session draft-nya, bikin cara dia ngitung pricing-nya gimana, itu kan perlu konsisten ya, jadi bisa dibikinin knowledge-nya di dalam satu file aja, kayak gitu. Paling oke sebenarnya pakai Cloud Code, ya karena I think Hermes juga oke. Depends dari Mas, kayak gimana sih akses pattern-nya. Kalau aku pribadi kan seringnya di dalam terminal ya kerjaannya, jadi pengennya nggak switch ke mana-mana lagi, pengennya tetap di terminal. Tapi kalau seringnya di WhatsApp, can use Hermes lah for that, gitu. Jadi use case-nya tergantung akses pattern-nya kayak gimana Mas Felix, kayak gitu. Thank you so much pertanyaannya Mas Felix. Ya, kirain ada chat make no mistake juga. Enggak lah. Terminal kayak beres. Oke, nah kemudian kita coba lihat. Jadi angle-nya kayak gimana sih? Angle-nya kayak gimana sih? Coba kita share juga bentar. 1,2 USD itu, ya kita go back, kita lihat yang oke, nanti end goal-nya adalah kayak gini teman-teman, kita ya share dulu. Window. Nanti dia end goal-nya adalah invoke, jadi kita punya bridge. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, dia bakal nembak ke host docker.internal. Jadi di sini ada service kecil banget, sebagai penghubung antara si NFN, which is di sini yang kita pakai setupnya, dan juga si Hermes. Jadi let's say kalau kita jajan nih, dia bakal nembak ke sini dan dia bakal eventually ya, dia bakal ngasih datanya ke dalam si NFN gitu. Nanti si Hermes bakal nyari, kayak tadi aku udah bilang, oh dia kita save konteksnya di dalam satu folder. Nanti dia bisa cari foldernya kayak gitu. Dan nanti hasilnya akan selalu lebih konsisten karena dia bisa lihat konteksnya kayak gimana. Bahkan dia bisa analyze pattern dari spending kita. Kayak contohnya, let's say di sini, kalau teman-teman lihat, oh di sini dia bisa sampai, oh lihat, lu kebanyakan makan nih kan, lu kebanyakan makan di luar misalkan, oh ternyata rasionya sehat tapi lu kebanyakan makan misalkan, contoh doang itu dummy gitu kan. Dia bisa analyze kayak gitu teman-teman, via Hermes-nya. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau, aku bakal kirimin juga sih, apa namanya, template-nya gitu.
Oke, udah 8.30 by the way. Ada pertanyaan lagi teman-teman so far? So good? Ada yang bingung? Aman teman-teman. Any question teman-teman so far? Udah lumayan ngerti? Ada yang mau tanya mungkin? Oke, aman ya. Terlalu teknis agak sedikit pusing. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bakal share templates ya kalau teman-teman mau go through lagi, mau lihat lagi itu aman banget. Gitu. Memang ini kayaknya agak agak banyak ya items-nya. It's okay teman-teman. Sip. Kalau gitu mungkin aku balikin lagi deh ke kakak MC. Thank you so much teman-teman udah. Wah, terima kasih banyak Kak Ivan. Sebelumnya makasih banyak nih untuk materi-materinya nih. Tadi ya yang udah dijelasin sama Kak Ivan, jujur nih selama Kak Ivan jelasin, aku tuh merasa kayak aku mendapatkan ilmu baru sih Kak. Karena sebelumnya aku juga masih awam banget kan tentang N8N ini dan juga Hermes ini sendiri ya. Mungkin ini juga apa yang dirasain sama teman-teman yang pada malam hari ini hadir ya. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk Kak Ivan atas ilmunya yang bermanfaat banget. Jadi kita tahu nih seputar tentang N8N dan Hermes. Dan gak cuman bahas materi aja, tapi tadi Kak Ivan juga ngasih tahu contoh-contohnya, terus proyek-proyeknya bagaimana. Semoga ilmu yang diberikan Kak Ivan bisa berguna nih buat teman-teman semuanya, atau mungkin bisa berguna untuk bisa diaplikasiin ke proyek teman-teman ke depannya ya. Nah, kalau mungkin teman-teman mau diskusi lagi nih Kak Ivan, sekiranya bisa banget dong Kak Ivan bisa share nih sosial medianya mungkin dari Instagramnya atau mungkin LinkedIn-nya nih Kak. Jadi teman-teman yang kayak, aduh rasanya masih kurang nih Kak, masih pengen nanya-nanya nih Kak, boleh banget dong kali follow Kak Ivan atau mungkin connect kali ya Kak Ivan ya. Boleh dong, nanti kalau misalkan mau connect-connect bisa ke sini. Ya, Aurelio Sivawijaya. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman tuh, tadi Kak Ivan udah ngasih nih di chat Zoom ya, bisa dicek langsung aja nih, bisa mampir ke LinkedIn-nya Kak Ivan atau mungkin ke Instagramnya Kak Ivan ya. Jadi kalau nanti aku masih pengen nanya nih Kak, atau aku pengen tahu-tahu lagi tentang diskusi pada malam hari ini, bisa langsung aja ya teman-teman semua. Nah, selain itu juga mungkin aku mau infoin ke teman-teman semua untuk yang belum mengganti nama ya teman-teman semua. Jadi mohon diganti namanya, disesuaikan dengan nama yang teman-teman daftarin di loket.com. Jadi biar dari teman-teman Hacktivate dipermudah nih untuk mendata data-data teman untuk tadi sertifikatnya namanya nggak salah nih ya. Jadi contohnya kalau misalnya teman-teman daftarnya dengan nama Hedia Hudianisa, di Zoom-nya juga diganti untuk Hedia Hudianisa ya teman-teman. Jadi mohon bantuannya. Dan aku mungkin mau ada info nih, teman-teman mungkin dari tim Hacktivate bisa bantu share screen. Nah, tadi aku udah sempat infoin juga kalau Hacktivate tuh saat ini sedang akan menyelenggarakan event open house Hacktivate nih Kak. Teman-teman yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu ini tanggal 20 Juni 2026. Jadi nanti di sini tuh teman-teman bakal ketemu sama speaker dan juga instruktur dari Hacktivate untuk membahas tentang materi-materi seputar tech juga, dan bakal ada hands-on experience. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa juga tuh langsung daftar di my.hacktivate.com/ohjun, dan juga bisa menggunakan kode H8 Open House untuk mendapatkan potongan harga, dan juga nggak cuma ada acara workshop atau eh, nggak cuma workshop dan juga speaker session, teman-teman juga ada bisa tes beasiswa nih dan mendapatkan hadiah menarik yang bisa dibawa pulang ya teman-teman. Jadi bisa langsung dicek juga IG Hacktivate ya. Nah, tadi kan di awal nih kita udah sempet ini ya teman-teman, tanya-tanya di Mentimental. Jadi kalau teman-teman sekiranya ada yang masih penasaran atau mau tahu lebih lanjut nih teman-teman ya terkait Hacktivate, atau mau nanya-nanya, Kak aku kepo nih. Tadi setelah belajar sama Kak Ivan, aku jadi pengen pengen tahu lebih lebih pengen tahu terkait AI atau mungkin tentang NNN, dan di Activate sendiri tuh ada nggak ya Kak kelasnya? Nah, setelah ini kita akan ada sesi lagi dengan Kayara. Nah, mungkin dari Kayara apakah sudah siap Kak?
Oke, sudah aman. Eh, Hedia. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Kak Yara ya teman-teman. Oke, thank you. Oke. Nah, thank you teman-teman sudah join. Seperti yang tadi aku sampaikan di awal, bahwa akan ada info terkait program-program di Hactivate dan open house serta beasiswa. Tadi sudah ada yang mention beasiswa ya di mentinya gitu. Nah, next dulu. Nah, karena tahun ini adalah satu dekade Hactivate, mungkin aku akan sampaikan bagaimana perjalanan 10 tahun Hactivate dari 2016 sampai 2026. Nah, total student di Hactivate itu sekarang sudah lebih dari 6.300 dan ini akan bertambah setiap bulan karena kita ada batch setiap bulannya. Kemudian untuk alumni itu lebih dari 3.500 dan itu kebanyakan juga sudah ke placement atau dibantu pencarian kerjanya. Nah, yang lebih terbaru lagi itu adalah program-programnya. Boleh di next. Kalau misalkan teman-teman awalnya tahu Hactivate itu bootcamp, tapi saat ini tidak hanya bootcamp, tapi Hactivate punya dua program lainnya, yaitu Training and Certification, serta Short Course. Kalau bootcampnya masih tetap berjalan, itu ada full-time bootcamp, dari jam 9 sampai jam 6 sore, ada AI Enhanced Full Stack Developer, sama Data Science and AI Machine Learning. Tapi kalau yang malam itu kita ada Comprehensive Data Analytics sama Backend Golang. Nah, untuk training and certification terdekat itu akan ada PMPC atau Professional Project Management Certification buat teman-teman yang akan ambil sertifikat by PMI. Kemudian untuk short course, teman-teman itu bisa ikut ada ethical hacking atau pen test, kemudian QA with Catalan, web development with AI, sama IAE atau Agentic AI Automation Engineer, kayak gitu. Nah, boleh di next. Ini untuk data science related to bootcamp, teman-teman bisa screenshot perbedaannya antara full time sama yang night gitu ya. Kalau yang full time itu sudah including machine learning, data science, data analyst, sama data engineer. Tapi kalau yang di comprehensive data analytic itu hanya membahas data analytic dan sedikit data engineer saja gitu. Nah, selanjutnya boleh di next. Untuk agentic AI atau AIAE kita sebutnya, itu kita ada yang full course, jadi dari awal, sama yang fast track. Biasanya fast track itu buat yang sudah secara experience itu sudah profesional. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ambil yang full course itu juga boleh. Silakan teman-teman screenshot. Itu kita akan mulai di tanggal 29 Juni sampai 7 Agustus, belajarnya Senin, Rabu, Jumat, jadi seminggu 3 kali, dari jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi ya, mirip ya sama night bootcamp, cuman gak setiap hari. Nah, ini juga ada projectnya, sama nanti ada showcase juga, jadi bukan cuman mendengarkan dari sisi instruktur saja. Oke. Nah, ini untuk kalau teman-teman mau explore lebih lanjut terkait program Hactivate, silahkan teman-teman scan barcode atau masuk ke Linktree/Hactivate Halo untuk 1 jam belajar. Sesinya itu masih ada hingga tanggal 30 Juni. Itu masih ada backend Golang, kemudian AI Enhanced Full Stack Developer, sama Data Science gitu. Nah, selanjutnya kita bisa move ke Menti. Mungkin ada pertanyaan. Oh iya, aku reminder juga ya. Untuk open house, teman-teman, ini aku juga sudah menyiapkan linknya. Teman-teman bisa biar gampang gitu ya. Atau teman-teman bisa screenshot juga boleh. Jadi untuk open house itu akan ada di tanggal 20 Juni, Sabtu, untuk teman-teman join di kampus Hactivate. Jadi nggak ada online-nya. Terus untuk yang mau ikut scholarship atau beasiswa itu juga akan tes di sesinya. Jadi sebelum sesinya dimulai, itu akan ada tes scholarship terlebih dahulu. Tapi untuk teman-teman yang mau tes scholarship saja, tapi tidak ikut sesi open house, teman-teman bisa submit di myhacktivate.com
/SCH26 atau Scholarship 2026. Nah, ini untuk semua program ya, baik full time bootcamp sama night bootcamp. Karena kalau di batch sebelumnya itu kita hanya ada di night bootcamp saja, tapi kalau sekarang itu sudah sama yang full time bootcampnya. Waduh, lumayan banyak ya. Beasiswa dong, Min. Oke, tadi udah disampaikan bahwa scholarship itu ada untuk full stack, kemudian data science, comprehensive data analytics, sama back end Golang. Itu terbagi menjadi 3 skema. Ada full cover 100%, itu di cover oleh Hacktivate 100%, kemudian parsial 50%, dan parsial 25%. Apakah Hacktivate cocok untuk pemula yang sama sekali belum paham dunia IT? Kalau di Hacktivate itu belajarnya dari awal teman-teman, kemudian ada sesi mentoring juga, udah dikasih recording dan akses belajar, tapi memang temponya mungkin yang cukup cepat, maka dari itu Hacktivate menerapkan 5 kali tidak masuk dalam 1 kali bootcamp, jadi teman-teman harus rajin ya. Oke, info beasiswa sudah, boleh di-enter lagi. Ini kantornya di mana ya jika mau kursus ini online atau offline dan kita bisa pilih materi atau tidak. Ini mungkin agak ambigu pertanyaannya. Untuk yang pilih materi atau tidak, silahkan teman-teman menyesuaikan kebutuhan. Teman-teman bisa kunjungi Hacktivate di website Hacktivate di hacktivate.com. Tapi kalau misalkan mau offline, teman-teman bisa datang di kampus Hacktivate yang di Gedung Aquarius. Sampingnya PIM sedikit. Berapa biaya training AI? Tadi sudah ya. Oke. Nah, untuk biaya training AI, stop. Nah, di 5499 itu untuk yang AIAE. Tapi kalau yang AIBG, ada lagi, silahkan teman-teman explore. Tapi kalau yang AIAE, 5499. Oke, aku juga sudah attach linknya. Silahkan teman-teman bisa klik aja. Apakah ada mentor yang intensif membimbing dan satu mentor satu orang atau bagaimana? Tidak ya, teman-teman. Ini kelasnya adalah kelas publik. Jadi satu kelas itu ada satu instruktur. Tapi kalau misalkan teman-teman butuh untuk one-on-one mentoring, silahkan untuk request ke instrukturnya. Ini kayaknya nggak relate to aku. Boleh di next? Ini juga nggak relate to aku ya. Oke deh. Link 1 jam belajarnya ya Kak. Oke, mungkin bisa balik lagi ke link 1 jam belajar. Atau teman-teman boleh kunjungin sosial medianya Hacktivate, itu sudah ada juga link 1 jam belajar. Nah, kayak kita tunggu 5 detik ya. Silahkan kalau mau di screenshot atau teman-teman mau scan barcode dan masuk ke link 3/Hacktivate. Halo. Oke, ini gercep banget ya, udah ada yang daftar beasiswa aja nih malam-malam. Oke, kalau gitu aku balikin ke Hedia. Ditunggu ya teman-teman di event selanjutnya untuk open house dan tes beasiswa Hacktivate. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Yara atas informasinya. Jadi ini mungkin teman-teman kalau sekiranya masih ada pertanyaan seputar Hacktivate, mungkin bisa dibantu nanti Kak Yara untuk memberikan nomor yang dapat dihubungi kali ya Kak di kolom chat. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya mau tanya-tanya atau kayak Kak setelah aku join workshop ini aku makin tertarik nih untuk belajar atau pengen tahu info lebih lanjut atau pengen tahu materi yang tadi dibawain sama Kak Ivan ada atau enggak nih di Hacktivate atau sekiranya mau nanya Kak ada program apa aja sih di Hacktivate atau mungkin sekiranya program yang cocok untuk teman-teman sekalian apa bisa banget nih ya ngehubungin Kak Yara nanti sambil nunggu Kak Yara share nomornya di chat atau mungkin bisa dihubungin sama tim admission ke teman-teman semua ya. Dan aku juga mau sekali lagi berterima kasih kepada AI for Everyone sebagai community partner pada malam hari ini yang membantu berlangsungnya acara pada malam hari ini. Nah, teman-teman semua, tadi kita udah belajar, terus kita juga udah uh, ngobrol-ngobrol sama Kak Yara. Mungkin setelah ini aku pengen foto nih sama teman-teman semuanya. Jadi, sekiranya untuk teman-teman yang bisa on cam, boleh banget nih teman-teman diaktifin kameranya. Jadi biar kita tuh malam ini bisa nggak cuman belajar aja, cuman kita bisa menunjukkan adanya kebersamaan ya antara teman-teman Hacktivate semua. Yuk semuanya bisa di on camin yuk, biar aku bisa foto nih.
Aku tunggu buat teman-teman untuk bisa on cam ya. Ya, oke. Apakah ada lagi sekiranya yang mau on cam? Oke, mungkin eh, oke. Kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman ya. Oke, sepertinya ada lagi. Oke, kalau kayak gitu mungkin aku hitung ya teman-teman semua. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Nah, setelah ini akan aku reveal pemenang peserta teraktif pada malam hari ini. Pasti teman-teman udah pada nungguin juga dong semuanya. Siapa sih yang akan menang pada malam hari ini ya? Mungkin dari tim Hacktivate bisa dibantu nih. Siapa aja sih kira-kiranya? Oke, udah ada nih sebentar ya teman-teman. Selamat kamu menjadi pemenang peserta teraktif pada malam hari ini kepada Kak Basim, Kak Zidni, Kak Wandi, dan juga Kak Frankie. Selamat sekali lagi berhak mendapatkan hadiah free online course Udemy by Hacktivate. Nah, untuk nama-nama yang tadi aku sebutkan, mungkin setelah ini bisa menghubungi Kak Riri untuk memberikan data diri seperti nama, nomor telepon, dan juga email ya teman-teman untuk informasi lebih lanjut terkait klaim hadiahnya. Dan aku juga mau info nih ke teman-teman semua, kalau untuk sertifikat dan juga klaim hadiah tadi, kita ada waktu pengerjaan sekitar 14 hari ya teman-teman. Bisa juga lebih cepat, jadi mohon ditunggu dan mohon pengertiannya juga. Sekali lagi, aku juga mau ngucapin selamat untuk para pemenang yang tadi aku sebutin namanya. Dan untuk teman-teman lainnya yang belum menang pada malam hari ini, tenang aja, jangan berkecil hati karena mungkin ini adalah sign untuk teman-teman semua agar ikut another event Hacktivate lainnya. Atau mungkin bisa langsung join di short course-nya Hacktivate biar ketemu langsung nih sama teman-teman Hacktivate dan instruktur-instrukturnya yang pasti keren-keren banget nih teman-teman semua. Nah, untuk malam ini aku mau bilang terima kasih sekali lagi untuk Kak Ivan atas insight dan ilmunya ya. Dan juga aku mau bilang terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah hadir dari awal sampai akhir acara dan terima kasih juga atas antusiasmenya dan aktif partisipasinya pada malam ini. Semoga teman-teman yang di rumah bisa istirahat bersama keluarga ya. Saya Hedia, pamit undur diri. Sampai ketemu di event Hacktivate selanjutnya. Terima kasih semuanya. Thank you teman-teman. See you.